Halo guys, bertemu lagi dengan Fred Channel. Di mana kali ini Fred Channel akan menghadirkan suatu informasi yang saya rasa penting sekali untuk Anda ketahui. Itu saya akan menjelaskan sedikit tentang seledri, tanaman seledri. Ya, kita kenal tanaman seledri. Ya, mumpung sekarang ini banyak waktu saya punya waktu cukup banyak. Karena apa? Karena sekarang kita semua dianjurkan tidak boleh kemana-mana, harus tetap tinggal di rumah, stay at home. Dan karena stay at home, maka waktunya cukup banyak di rumah. Oleh karena itu saya mencari suatu kesibukan untuk bertanam tanaman bunga, tanaman hias, ataupun tanaman-tanaman lain. Dan kebetulan sore ini saya punya tanaman seledri yang sudah siap untuk saya pindahkan ke koker. Dan itu saya akan pindahkan sekarang ini saya akan pindahkan. Dan seledri yang saya punya seperti Anda lihat di sini, ini jenis seledri yang memang saya sudah saya pindahkan ke koker ya. Kemudian jenis seledri itu adalah seledri namanya seledri amigo. Ini seledri amigo, bibit saya beli. Kemudian katanya dia punya anakannya cukup banyak dan batangnya besar-besar ya. Seledri ini umurnya sekitar 1 bulan ya, 15 hari pun sudah bisa dipindahkan. Ini agak terlambat dan anakannya terlalu banyak ini, sehingga saya juga agak sulit untuk memindahkan. Dan sore ini saya sudah memindahkan ke koker-koker yang ada, dan memindahkan pun tidak terlalu sulit. Sebelumnya yang tanah yang saya gunakan adalah tanah yang memang sudah ada ya, tanah media tanam. Ini media tanam yang saya beli, yang saya punya, yaitu sudah ada campuran antara tanah subur, permukaan tanah, kemudian ada sekam bakarnya, ada pupuk kandangnya, ada bakteri penyuburnya. Jadi ini sudah cukup lengkap ini. Medianya cukup lengkap dalam arti kata unsur haranya sudah cukup. Kemudian ya kalau ditanami, disirami, dia cepat menyerap. Kemudian dipastikan bahwa tata udara di dalam media ini juga akan bagus. Dan sore ini saya sudah menanam seledri ini di kokernya yang ada ini. Tidak terlalu sulit untuk menanam, tinggal teman-teman pisahkan aja dari sini. Saya sebenarnya agak hati-hati memisahkannya karena cukup rapat. Dan ini sudah saya pisahkan ke sini, ke tempat yang ini. Jadi dipastikan 2-3 bulan ke depan, 2 bulan lah setelah saya pindahkan ini, saya sudah bisa panen. Jadi sudah bisa gunakan untuk memasak. Ya, jadi teman-teman, waktu luang ini penting sekali untuk kita melakukan apa yang bisa kita lakukan di rumah. Jangan kita nganggur, tapi apa saja kita lakukan. Ya, mumpung bisa dapat duit dengan cara seperti ini. Hitung-hitung kalau satu pot di tempat saya ini sekitar 25.000 sampai 20 atau 20.000, minimal 20.000 sudah bisa terjual. Ya kalau nggak terjual juga nggak apa-apa, kita pakai sendiri ya kan. Kita pakai sendiri. Kemudian teman-teman, sedikit informasi bahwa tanaman ini satu hama yang sekarang ini cukup parah menyerang tanaman, bukan hanya tanaman-tanaman hias saja, tapi dia pun juga menyerang tanaman seledri. Seperti ini. Ini teman-teman, ini seledri yang saya sudah punya, yang ada, dan ada hama di sini, ada hama di sini. Ini ada hama kutu putih. Kemudian ini berbahaya sekali ya, bisa mengeringkan tanaman dalam waktu yang tidak lama. Oleh karena itu yang saya bisa lakukan adalah saya menggunakan ini sunlight. Ini sunlight saya ya, maaf, ini sunlight saya ya, ini sunlight saya, dan tinggal saya semprot ke tanamannya ini untuk agar dia bisa terhindar dari kutu putih. Ini aja, ini yang bisa saya lakukan. Jadi hati-hati dengan tanaman seledri karena dia punya hama juga, ada penyakit ya, ada juga hama. Jadi itu kita cukup semprot dengan ini. Dan ini tanaman yang sudah siap digunakan, seledri yang siap digunakan, belum punya anakan, ya belum punya. Diharapkan dia akan punya anakan. Oke teman-teman. Kalau tanaman ini biasanya untuk menanamnya berapa banyak tegakan yang harus itu
Ah, Berapa juga banyak di dalam tegakan? menanam tanaman seledri dalam pot. Ya, kebetulan sekarang ini dia terlalu rapat. Ini lebih dari satu tanaman yang saya tanam. Ya, dengan harapan kalau ada yang mati atau mungkin dia tumbuh semua, ya saya akan hilangkan yang kurang bagus, saya pelihara yang bagus. Gitu. Atau kalau dia tumbuh semua, ya syukur. Kalau ada yang mati, terpaksa saya hilangkan yang mati dan saya pertahankan yang sehat di dalam pot ini. Ya, jadi kalau satu tanaman saja dia sudah pasti punya anakan banyak. Pasti punya anakan, apalagi lebih dari satu tanaman pasti anakan banyak. Dan tanaman jenis tanaman seledri amigo ini punya anakan yang banyak. Jadi setelah dia tumbuh, karena punya anakan banyak, saya harus pisah-pisahkan lagi yang saya pelihara paling tidak 2 tanaman untuk tetap ada di dalam pot. Saya kira itu teman-teman, itu saja informasi dari saya tentang tanaman seledri. Kalau ada yang mau subscribe, silakan subscribe, atau mau menanyakan sesuatu atau memberikan komentar, silakan komentar. Kalau Itu Pak, saja. penyiramannya gimana penyiraman? Oh, Cara penyiramannya siramnya untuk sekarang gimana? ini penyiraman saya pakai ini aja. Nah, semprot seperti ini. Sebelumnya tanah ini saya sudah basahkan duluan. Kemudian setelah saya tanam, saya semprot pakai semprotan ini. Ini. Selama dia masih kecil, saya semprot pakai ini. Nah, ini aja yang saya bisa lakukan. Semprotan pakai ini karena dia kecil, nggak mungkin saya siram dengan gembor yang besar, nggak mungkin. Saya tinggal begini aja. Kalau untuk tempat penyimpanannya gimana, Pak? Nah, ini Maksudnya harus apakah ditaruh harus di tempat yang cukup mendapatkan sinar matahari. Jangan menempatkan di tempat yang terik. Cukup mendapatkan sinar matahari itu aja. Tempat yang agak ternaung, tempatkan di situ. Ya, jangan tempat yang terlalu ternaung, tapi sedikit agak ternaung, itu akan lebih baik. Mungkin Anda tempatkan di pinggiran teras di dapur atau mungkin di bawah pohon, itu akan lebih baik. Ya. Saya kira itu saja. Sampai ketemu pada informasi di channel saya nanti pada waktu-waktu berikutnya. Sekian saya, sampai ketemu. Bye.